Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilufarul Izabillah, NIM 20410503007 akan menanggapi materi tentang pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Untuk fase Mekah, ada beberapa hal yang dilakukan Nabi dalam proses mensyiarkan Islam. Yang pertama yaitu metode dakwah Nabi, di mana pada awalnya Nabi berdakwah secara rahasia, dan pada waktu itu Siti Khadijah lah orang pertama yang masuk Islam, lalu dilanjutkan dengan orang-orang terdekat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi berdakwah secara terang-terangan di Mekah dan dilanjutkan berdakwah di luar Mekah. Kemudian konten dakwah di Mekah, Nabi mengajarkan pendidikan tauhid dalam teori maupun praktek. Jadi yang awalnya tidak percaya kepada Allah menjadi yakin bahwa Allah itu ada. Yang awalnya malu mempunyai anak perempuan menjadi mencintai anak perempuannya. Yang awalnya berakhlak buruk berubah menjadi orang yang berakhlak baik. Lalu pengajaran Al-Quran, di mana wahyu yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5, dan ayat yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah, dan itu lebih banyak membahas tentang ketauhidan. Selanjutnya, bentuk-bentuk penolakan dakwah Islam, yaitu pertama lunak, menolak ajaran Nabi tapi mereka diam tidak mencela. Yang kedua, semi lunak, yaitu mereka menolak ajaran Nabi dengan memfitnah dan mencela. Dan yang ketiga, keji, yaitu menolak ajaran Nabi dengan mencela, meludahi, melempari dengan batu dan kekerasan fisik lainnya. Dan faktor-faktor yang disebabkan penolakan dakwah kepada Nabi, yang pertama karena bidang politik kekuasaan, yang kedua persamaan derajat sosial, jadi mereka itu takut harta dan tahta mereka tersaingi, yang ketiga agama dan keyakinan, yang keempat budaya taklid kepada nenek moyang, dan yang kelima ekonomi. Kenapa? Karena kebanyakan mereka berjualan patung-patung untuk disembah. Dan jika mereka percaya kepada Nabi Muhammad, maka patung yang akan disembah tidak akan terjual. Kemudian pada fase Madinah, yang dilakukan Nabi adalah pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersatukan saudara antara kaum muhajirin dan al-ansor. Dan yang ketiga, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim, atau yang disebut dengan piagam Madinah. Dan yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat yang baru. Dan yang keenam, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah. Dan yang terakhir, memperkuat kekuatan militer. Kemudian ada beberapa hasil dari pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Di antaranya adalah madrasah ilmiah, yaitu madrasah Al-Aqram dan madrasah Nabawin. Kedua, Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Dan yang kelima, pengajaran baca dan tulis. Keenam, pembangunan masjid. Ketujuh, perkembangan sastra. Dan kedelapan, penghapusan perbudakan. Yang kesembilan, pengembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.